Yap. Jadi, perkenalin gue Feli, right? Seperti biasa di nongol di sini, perusahaan gue namanya Satria Nusa Engineering. Kita itu bergerak di bidang engineering, Bro, kebanyakan itu engineering, wastewater, automation, right? Nah, kenapa Oke. gue adain podcast ini, jadi we wanna add a little flavor, right? Daripada ngomong yang terlalu scientific, let's get people to share their, thoughts, right? Their viewing life, karirnya, right? Just to get more diversity, itu sih. Oke. Untuk Ya. latar belakang Kak, Feli ini dari mana sih Kak? Aku penasaran. Oh, kalau, gua, eee, education background-nya itu fisika ya, right? Fisika, matematika S1, dapat beasiswa di Amerika. Oke. Terus, S2-nya gua itu environmental engineering, jadi bener-bener, fokus limbah. Nah, Oke. tahun ini kita bener-bener fokus di pengerjaan, wastewater treatment ya. Jadi ngebantu pabrik-pabrik, sekarang peraturan pemerintah makin ketat ya. Makin Hmm. ketat, jadi, pencemaran itu mulai bener-bener di-cut oleh pemerintah. Nah, Oke. jadi kita grow. Nah, jadi tahun ini lagi bener-bener sibuk untuk, bantu pabrik itu beresin limbah-limbah. Nah, gue baru balik dari Balaraja itu pabriknya Mayora, Bro. Oh, oke. Jadi Jadi lagi jadi itu kayak diundang untuk ngelihat nih apa yang kita bisa beresin di sana. oke, jadi Mayora minta tolong ke SNE ini untuk, ngebantuin apa nih yang mesti dibenerin gitu ya berarti ya, Bro? Betul Oke. betul. Jadi mereka hadapin masalah banyak lah. Kalau di limbah-limbah itu aneh-aneh lah. Kalau di dunia limbah itu banyak sekali limbah-limbah yang aneh-aneh. Jadi kita kebetulan memang ada pengalaman, right? Jadi kita dipanggil lah, diundang gitu loh. Oke. Itu Mungkin backgroundnya gue. gue sekarang perkenalan diri berarti ya. Yes, please. Gue Brian Nathanael. Gue itu sekarang sebagai content creator dan juga gue berbisnis. Eh, Konten gue itu biasanya ngonten di TikTok dan di Instagram. Konten di Instagram gue namanya Bray Nathanael dan di Instagram gue namanya tanjun.house. Jadi ngebahas tentang home and decor gitu. Jadi kayak waktu sempet viral gara-gara salah satunya gara-gara taman. Gue ngebahas taman gue yang gue buat dan akhirnya kayak gue nggak nyangka ternyata videonya booming gitu. Nah, backgroundnya apa, Bro? Kok bisa masuk ke home decor? Nah, jadi background gue itu sebenarnya gue kuliah bisnis. Gue kuliah bisnis di Prasmul, bro. Jadi yang dekat banget nih di Deket BSD aja. nih. Dan gue itu apa namanya? Right. Gue itu bukan orang Jakarta atau orang Tangerang. Gue itu orang Bandar Lampung. Jadi di sini gue kayak merantau. Gue merantau Oh. selama gue kuliah di sini. Gue ngekos selama 6 tahun ya. 6 tahun ngekos. Terus baru tahun 2022 bulan Februari gue baru pindah. Nah, jadi awalnya itu gue tuh pindah ke sini tuh semenjak Februari 2022. Jadi pas Februari 2022 ini gue pindah ke ini tuh sebenarnya perumahan, kayak rumah klaster lah. Hmm. Dan bedanya dengan rumah klaster yang lain itu di belakang rumah klaster di belakang ini tuh ada tanah yang dari klasternya memang dikosongin aja. Tanahnya tapi lumayan luas yang di belakang itu yang dikosongin. Itu kira-kira 8 kali 4 meter. Nah, dari situ gue manfaatkan untuk jadi dapur dan jadi taman. Karena dapurnya itu gue jadiin gudang. Nah, terus perjalanan renovasi ini, itu gue nggak pakai yang lain-lain deh, bener-bener cuma pakai tukang. Sampai bokap gue itu memaksa gue untuk kayak, kita dananya ini terbatas. Maksudnya gue maksudnya bukan orang yang miskin banget dan bukan orang yang kaya banget, tapi dananya terbatas, nggak ada tuh dana untuk interior. Dan dari Hmm. situ bokap gue itu bilang kayak ya udah kamu ngebangun maksudnya kayak kamu cari-cari desain, kamu cari-cari patokan kayak gimana, nanti papa bisa ukur-ukurin. Nah, jadi bokap gue itu ada basic, dia bukan arsitek juga dan bukan orang bangunan juga, tapi di Lampung bokap gue itu jualan kayak peratap-atapan, jadi kayak baja ringan, peratap Hmm. plafon, jual juga. Nah, jadi lumayan bisa ngerti dan bisa ngegambar walaupun bukan bukan arsitek. Nah, jadinya
gue itu dipaksa bokap gue untuk kayak langsung tuh bener-bener belajar sambil langsung dijalanin semuanya. Yaitu bikin dapur dan bikin ngerenovasi rumah gue lah pokoknya semuanya itu harus gue gitu, kayak gue yang campur tangan. Dan di situ gue kayak rada kesel awalnya karena eh, kayak kenapa nggak ini aja apa namanya, kenapa nggak kita pakai desain interior aja, gue bilang. Karena ya udah gue ngumpulin duit dulu, habis itu kita pakai desain interior deh, gue takutnya jelek soalnya, gue bilang kayak gitu ke bokap gue. Terus bokap gue bilang, aduh enggak lah, ini mah kita bisa sendiri, kata bokap gue. Terus kayak gue rada-rada bete, dan gue kan waktu itu berbisnis kan, jadi gue itu tuh salah satunya selain content creator, gue juga ada bisnis upgrade part MacBook di Tokopedia di online. Oh, jadi upgrade. Jadi selain ini sebenarnya selain konten kayak begini, selain home decor, ada upgrade juga sama MacBook. Iya, Oh, iya, I malah see. itu main Main job, main bisnis job. main jobnya gue tadinya, tapi karena content creator lebih menghasilkan ya gue Oh, jadi main nice. jobnya kayak content creator kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu udah kayak gitu bokap gue tuh, gue kan masih kayak ngurusin kerjaan itu kan yang waktu itu lumayan sibuk. Terus Hmm. bokap gue itu cuman mendelegasikan semua rumah gue ini, kalau misalnya lu pernah lihat konten gue yang di TikTok itu cuman 2 tukang yang ngerjain. Bener-bener cuman 2 tukang, tapi 2 tukang yang jago gitu. Bokap gue ada temennya kontraktor, dia bilang kayak, boleh pinjem 2 tukang lu yang jago gak? Nah itu dipinjemin ke gue. Nah terus jadi di perjalanan ngerenovasi rumah ini, itu gue kayak cari-cari bahan, kayak gue nanya bokap gue, ini pengennya kayaknya kayu deh, atapnya bagus, tapi kayaknya kayu susah ya perawatannya. Nah terus bokap gue tuh tahu kayak, oh bisa nggak pakai kayu, namanya ada WPC. WPC itu kayak gabungan antara plastik dan kayu, serbuk kayu, jadinya dia anti rayap dan anti air gitu, tapi bisa dijadiin buat plafon. Nah, terus bentuknya bagus, oke juga, nah jadi dipasang. Jadi gue kasih desainnya, bokap gue kayak menyarankan materialnya yang oke apa, dan gue pelajarin materialnya. Terus kayak pemilihan keramik juga, gue bener-bener nggak tahu apa-apa, jadi bokap gue ngajak gue misalnya ke Mitra 10, kayak, yaudah pilih nih sekarang, keramik yang mana pakai buat dapur. Terus gue kan kayak pressure nih, gimana nih kayak, gue nggak ngerti apa keramik, gue bener-bener cari tahu dulu. Yaudah ntar sejam lah ya nyari keramik, abis itu langsung bawa pulang keramiknya. Jadi bener-bener sejam tuh gue nyari, gue pusing, gue akhirnya ketemu itu, dan untungnya pilihan gue itu nggak salah sampai sekarang. Maksudnya kayak, ya aman lah gitu. Jadi kayak, bokap gue ngajarin gue, menurut gue ya, kayak keras juga nih. Soalnya kan, maksudnya keras tuh menurut gue tuh takut pilihan gue itu kan berdampak, kalau rumah kayak keramik kan berdampak, bisa dibilang seumur hidup kan. Iya. Nah, gue tuh takut pilihan gue itu tuh salah waktu itu. Jadinya gue cari yang paling aman gitu-gitu. Nah, dari situ, dari journey gue yang belajar segala macam itu, gue kan tadinya orang awam dan mendapatkan informasi sebanyak itu tuh. Terus gue inilah ngobrol lah sama temen gue yang udah jadi content creator waktu itu, udah lumayan menghasilkan menghasilkan uang dari konten. Namanya Ryan Octavianus, Bayem biasa dikenal TikTok. Nah, gue tanya ke dia kayak, lo kan konten nih di TikTok. Gue juga pengen konten sih di TikTok, kayak pengen nyoba aja. Apa gue bahas fashion atau rumah ya? Nah, terus dia bilang, kayaknya kalau fashion susah deh, coba rumah deh. Nah, gue juga udah ada basic untuk videografi, karena emang dulu hobinya kayak video-video gitulah, kayak video-video bikin short clip. Nah, di awal video gue, salah satunya itu, gue ngebahas material WPC itu yang gue waktu itu baru tahu, yang gabungan antara plastik dan serbuk kayu. Nah, dari situ konten gue langsung kayak naik, karena kayaknya belum ada yang ngebahas tentang bahan material yang kayak gitu di TikTok. Nah, dari situ gue kayak rajin ngepost tentang yang gue baru tahu atau yang gue belajar, dan ngobrol sharing sama follower, dan nge-review barang jadinya juga, karena gue belajar pilih barang yang paling worth it itu gimana. Jadi kayak sama gue berkembang, terus kayak follower gue juga membuat gue berkembang, jadi kayak ya kayak gitu bro Tapi cerita awalnya. menarik sekali, Bro. Tadi kan gue
kontennya lu yang ular itu masuk ke FYP-nya gue inget sekali itu. Mhm. Yang ular ya kan. Heeh. Terus tadi Randy kan udah kasih jadwal, terus gue baca terus gue tadi di jalan itu gue buka konten-kontennya lu. Dan yang bikin gue kayak lu bilang nih bahwa lu nggak ada basic konten, maksudnya dekor, ya kan? Jadi Dekor, ya. ini semua bener-bener autodidak. Iya. Oke. Tapi kalau lu nggak bilang lu autodidak, gue bisa Hmm. merasakan lu itu kayak udah berpengalaman bertahun-tahun bro tentang home Hmm. decor, tentang pemilihan material, kayak lu bahas soal yang kencing itu ada kan, gimana kenapa saluran Iya, bau, ya saluran, kan? betul Terus betul. tadi konten yang terbaru itu cara ngecek nih sebelum serah terima rumah, ya kan? Hmm. So pas gue lihat kayak gini, pas lu bilang bahwa lu baru mulai itu sebenarnya bukan fokusnya di home decor dan lu basicnya itu bisnis dan MacBook repair dan sekarang Hmm. masuk ke ini amazing sekali sih. Dan ini coincide sih. Ini yang gue selalu bilang ya. Maksudnya ini Hmm. coincide sekali dengan buku yang sekarang gue baca, Mastery by Robert Greene. Hmm, oke. Oke. Mastery by Robert Greene itu adalah gimana kita itu memupuk waktu kita serius belajar tentang sebuah bidang dan eventually you Hmm. become a master. Ini buktinya, Hmm. lu kayak bukti nyata. Dan Pas, gue kayak heeh, kalau gue ditanya dulu banget pas zaman gue kuliah, gue itu gak ada hubungannya sama sekali dengan, ya maksudnya gue pas bisnis kan gue kayak ngebawa eh apa namanya kayak tahu tuh, nggak nyangka gitu sebenarnya mm-mm, juga karena emang belajarnya. Oke. Oh, oh, oke. Maksudnya dulu tuh gue nggak nyangka kalau pas gue zaman gue kuliah tuh gue nggak nyangka gue bakal ngerti tentang bangunan atau gue bakal ngerti tentang MacBook atau ya barang Apple yang iMac. Gue nggak nyangka gue bakal tahu itu karena kayak perjalanan ini tuh gue bener-bener nggak nyangka. Dan dan kan gue coba ini bener kayak asumsi gue ya. Berarti kan lu waktu kuliah lu sebenarnya kan bingung kan. Oh, gue nggak tahu nih mau kuliah apa nih. Ya udahlah gue Eh, ambil bisnis aja lah. Right? Nah, tapi kalau pas kuliah itu gue dari SMA gue gue tuh nggak suka, maksudnya kayak gue tuh kayaknya orangnya nggak cocok untuk bekerja di kantor yang 9 to 5 tuh kayaknya gue dari SMA itu udah ngerasa nggak cocok, jadinya cita-cita gue dari SMA tuh kelas 2 kayak itu dulu deh stepnya. Dari situ kuliah itu gue magang beberapa kali, setiap semester ada jeda dikit, CV gue lengkap, Mm-mm, kayak maksudnya CV gue, jadi gue kayak ada pengalaman lah gitu dilihat perusahaan. mm-mm. Nah, tapi itu beberapa bulan kemudian COVID. Jadi nggak ada yang hiring. Jadi semua ngerem-ngerem Hmm. untuk hire itu. Dan gue terpaksa kayak gue muter otak, akhirnya gue berbisnis. Jadi kayak ya sempat stres juga kayak nggak dapet kerjaan gitu. Mm-mm. Nah, kalau yang konten ini udah berapa lama bro di TikTok? Kalau konten ini itu dari Maret, dari Februari akhir ya. Mungkin bisa bilang Maret atau Februari akhir. Oh, Jadi it's not even Februari akhir. Jadi belum setahun nih sebenarnya ya. belum setahun, paling baru 11-an bulan gitu. Oh, 10 bulan. damn. Dan yang gue mau nanya itu kan belum setahun nih. Belum setahun Mm-mm. di konten. Terus kapan bro dapet tawaran pertama kali dibayar untuk konten? Dibayar untuk konten itu mungkin di konten keempat gua. Jadi pos yang pertama tadi itu di konten keempatnya itu udah ada beberapa tawaran. Kira-kira itu kalau diwaktuin itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah konten pertama gua udah bisa Oh ya? dimonetize gitu. Oh god damn, mantep sekali bro. Jadi sebenarnya bisa dibilang gue cukup beruntung juga karena dari pos pertama gue sampai ke pos keempat berikut itu gue FYP, maksudnya kayak eh, ada beruntungnya dan ada usahanya, kayak usaha ketemu beruntung jadinya kayak sekarang gitu. Enggak, dan memang postnya bro itu sangat estetik sih. Very estetik sih. Gue demen sekali liatnya.
Iya, Thank you, bro. very very artistic. Maksudnya begitu lihat konten, it's so pas gue lihat apa kayak gue scroll scroll kayak gini, ih gila enak sekali dilihat. Nah, berarti Karena kok go ahead, eh, kar- karena apa? karena kayak menurut gue suka aja ngelihat yang gue post itu tuh dari dulu itu kayak gimana ya, gue pengen itu menggambarkan gue yang kayak gitu Hmm. Dan ini gitu some sih. dan ini some serious editing kan? Maksudnya diedit bener-bener bro spend waktunya untuk color apa fixing colornya, saturationnya, iya kan? Sebenarnya enggak sih bro, jadi kayak Oh, semua ini dilakukan semua pakai HP iPhone gue. Jadi oh, gue nggak pakai kamera, gue nggak pakai, orang nanya sering kayak mic-nya apa, gue nggak pakai kamera, dan aplikasi pun gue cuma pakai satu aplikasi namanya VN. Itu aplikasi yang gue hmm. pakai, dan eh kayaknya nggak cuma ada pakai lighting, mungkin ada lampu, jadi nggak ada yang Gak barang-barang ada yang yang special. mahal yang itu ya. Nah, maksudnya ini guys, ini para pendengar dengar ini ya. Maksudnya you can make some serious beautifully apa maksudnya beautifully crafted video tanpa fancy fancy gear, right? Betul, 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 nggak Gila perlu yang sekali. sampai kayak mewah-mewah itu. Oh berarti konten keempat nih gua lagi sambil scroll nih bro. Kan kita gak nyalain video juga sambil scroll. Konten keempat tuh yang pintu kan. Berarti konten kelima itu udah mulai paid ini ya. Eh, Konten coba sebentar nih sambil gue buka juga. Yang sekarang ada Konten kelima foto gue apa tadi bro, sorry, yang konten yang kelima. yang solusi semut itu loh tanpa Berarti baygon. bukan konten kelima. Konten pertama gue itu kalau nggak salah yang di endorse itu antara spray atau gue ngomongin WPC lagi yang ada gambar kaki gitu, gue nginjek lantai. Itu Oh iya iya konten. iya, ada. Nah itu konten ke-6 ya atau ke-7 ya? Berarti gue salah tadi. Konten ke-6 Oh, ke-7 gitu. keenam. Ke-6 ya? Keenam. Ke-6 itu endorsan pertama. Gue inget banget. Oh, oh damn. Mantap sekali bro. God damn. Itu sih. Jadi ini gue udah mulai kan gue penasaran kan bro. Maksudnya by nature gue penasaran sekali how gue tahu maksudnya content creation itu $1 billion industry kan. Kenapa di Instagram itu dibeli oleh Facebook $1 billion kan. So it's some serious business. Gue cuma penasaran dengan orang-orang kayak lu bro. Maksudnya you can tap into that business. Kadang ada kayak lu kan berarti lu very naturally bagi lu. Ngerti kan? Tapi kan ada orang juga yang susah kayak dia bikin konten sampai yang sampai yang aneh-aneh segala macam tapi gak dapat endorsan. What is your tips? What are your tips? Kalau tips menurut gue itu pertama industri ya, kayak industri itu lumayan menentukan jumlah endorsannya, bisa dibilang begitu. Jadi kayak kalau untuk TikTok sendiri itu gue pernah datang ke workshopnya TikTok. Salah satu yang Hmm. paling besar itu growth-nya adalah di beauty. Jadi kayak misalnya make-up-make-upan dan kayak barang-barang fashion kalau nggak salah ketiga atau kedua gitu, dan pokoknya top 3-nya adalah fashion, beauty, dan home decor. Dan kebetulan gue di home decor. Home decor. Jadinya kayak gue kebetulan Hmm. yang lagi emerging ininya, Industrinya, kategorinya, industrinya. kategorinya. Jadi kalau misalnya ada industri yang lain, misalnya kayak apa, misalnya kayak industri yang lain yang misalnya ngomongin agrikultural, memang kontennya banyak menarik atau menarik banget dan mungkin FYP, tapi kalau untuk monetize gitu, gue nggak tahu tuh bakal siapa yang bakal endorse atau siapa yang bakal itu, karena Ya. pasarnya nggak tahu kayak gitu sebenarnya. Oh ya, oke, make sense sih, make sense. Home decor, apalagi kalau home decor kan biasa kayak supply WPC kayak begini kan pemain-pemain gede, mereka ada budgetnya, Betul. right? Jadi ini sebenarnya kayak duit kecil lah tanda kutip buat mereka. Ya, apalagi kayak gue lihat yang Paloma itu bisa sampai 1 million view ya kan? Bagi dia orang kan ini reach-nya kan luar biasa gede. Dan gue kemarin baru ngobrol sama yang megang brandingnya Paloma. Jadi yang bikin Hmm. Paloma itu sampai kayak sekarang ini tuh maksudnya kayak salah satu top of mind-nya
di anak-anak muda kan, brand sanitary itu Hmm. brandingnya dipegang oleh anaknya sendiri, tapi jago banget dia dan umurnya di bawah gua masih bahkan. Hmm. Kayak barusan kemarin banget ngobrol sama dia gitu. Hmm. Tapi tadi kan gua macet kan, maksudnya macet dari Mhm, pabrik itu macet sekali. Jadi gua mhm. adain waktu gua untuk scroll, maksudnya kayak yang lu bahas soal kitchen sink, right? Oke. Terus yang roto vakum gitu-gitu, gua bilang, "Oh man, this is so," bagi gua aja yang gua nggak mau bangun rumah, yang nggak rencana untuk dekor rumah, jadi pengen beli. Jadi gue pas udah gini, gue jadi pengen rombak rumah gue nih kayak begini jadinya. Oh. Damn, dan baru 11 bulan ya, Bro, ya? Baru 11 bulan lu ya? Betul, baru 11 bulan, iya. Ini Oh, ya baru itulah bulan. berarti combination of growing kategori, ketemu niche-nya, berarti momentum sih. Kuncinya tetap Momentum, betul. kata kuncinya tetap di momentum sih. When you hit momentum plus pada dasarnya lu suka sesuatu yang estetik, ya udah pasti home Mhm, decor, ya kan? mhm, iya, itu Iya, kayak pas it's pas aja gitu semuanya. iya, dan home decor itu, gue ada bisnis partner gue lagi renov, baru tadi gue dari rumah dia lagi renov rumah. Itu Hmm, renov rumah itu kan duitnya itu kan banyak sekali. So betul it betul. completely make sense begitu Bro bilang kayak, "Oh ya, berarti tetap jadi untuk bisa dapat luck itu adalah when opportunity comes sama timingnya dan your preparation, ya kan? Mhm, mhm. Betul betul. When you combine these three, it becoming Iya, Hanjun House. betul. Damn, bro. Bravo, bravo. Damn. Dan kalau boleh tahu umur berapa, bro? Kalau boleh tahu. Kalau lu Gua gak, kelahiran 97. kalau gak, oh 97, god damn. Oh, 97. God damn, man. Gila sekali. Dan Dan untuk rumah gue, maksudnya kayak rumah gue ini itu di DP-in sama bonyok gue. Ini disclaimer, jadi kayak hmm, gue ya, gue nggak pernah mau bilang kayak, ini usaha gue gini-gini nih. Gue betul. salah satu yang kayak berprivilege bisa ini, tapi gue harus memanfaatkan privilege gue untuk menghasilkan. Gue selalu mikir kayak Correct. gitu. Correct. Jadi ini bagus sih, maksudnya para pendengar. Jadi kalau gue go live di TikTok, gue selalu Hmm. bilang, gue ini privilege. Gue lahir di keluarga yang wirausahawan. Jadi gue ada dari kecil tuh gue udah di train untuk menjadi seorang businessman. Jadi Oh, gue oke. privilege. Ini gue bukan berarti ya gue kerja keras juga to get to where I am, right? Ya kayak bro Hmm. bilang. Jadi kita bener sih, gue demen sih. Kadang kan banyak yang di sana penjual ludah, right? Betul, betul, betul. Yang gue bilang, "Oh iya, gue angel investor." Lu umur 20-an lu angel investor. What the hell? Iya, 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 Itu betul, sih. betul, Ya, betul. I really appreciate it, bro. Your honesty, I really really appreciate it. Karena Hmm, mungkin orang-orang tuh ngomong begitu karena orang-orang lebih suka cerita from zero to hero itu, orang-orang lebih suka cerita itu. Tapi right. gue lebih baik jujur daripada ngomongin yang palsu. Iya, 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 gue demen sih. Nanti ada waktu, since rumah kita deket, bro, kita harus keluar ngopi, bro. Boleh banget, boleh banget. We gotta do that in the weekend atau whatever. Pas lo lagi gak sibuk, please, I gotta pick your brain, man. I gotta pick your brain. Terus, nah, menurut kan bro lulus dari Prasmul itu kapan? Lulus dari Prasmul itu 2019. 2019. Oke. Oh ya Mm-mm. itu COVID ya. Nah, Benar. COVID itu Pas bulan COVID. Maret. Iya, Right. Begitu 2020 kena Maret COVID-nya. COVID, and then sedikit panik kanan kiri, and then you found this little golden opportunity. Mm-mm. Awalnya Right. berbisnis, terus akhirnya bikin konten. Right. Ada cerita dukanya nggak bro dalam monetizing ini? eh Cerita dukanya sebenarnya kayak kadang-kadang sesuatu yang tiba-tiba meledak itu kan waktu itu tiba-tiba meledak. Jadi di konten kedua gue ke pertama pokoknya yang bahas WPC itu langsung
viewersnya 300.000 atau sekian gitu lah, pokoknya kayak ratusan ribu. Dan Hmm. gue harus berpikir cepat, gimana caranya gue memanfaatkan ini. Dan itu kan terjadinya cuma beberapa jam kan, cuman misalnya kayak 3-4 jam kayak wah langsung meledak kontennya. Terus gue gimana caranya orang itu gue pengen unjuk gigi kayak gue bakal bikin konten rajin nih di TikTok. Makanya terbitlah catchphrase gue yang kayak gue buat konten tentang isi rumah. Follow gue kalau penasaran, itu pun dadakan. Dan nama Tanjun House itu pun dadakan. Kayak Tanjun tuh artinya sederhana. Gue cari di Google Translate tuh kayak bener-bener dalam waktu beberapa menit kayak sederhana, terus kayak bahasa Jepang kayak Tanjun, terus gue bilang Tanjun House. Nah jadi, dan untuk memanfaatkan momentum itu pun banyak yang buru-buru gitu. Kesusahan itu waktu kayak buru-buru aja gitu semuanya. Dan ya buru-buru itu sih semuanya sejauh ini. Yeah, right. Tapi so far so good lah ya. So Kalau far dilihat so far so good. so good. Yeah, it's Sejauh ini. a growing category. Memang marketing budgetnya memang ada, right? And then ketemu dengan content creator yang estetik, right? So it's a golden combo sih. And menurut Bro Brian itu sekarang ada self development nggak? Maksudnya, oh gue udah ambil kelas ini nih, gue udah ambil ini nih, gue udah ambil. What's your the next step bagi Bro? Jadi gue itu yang susah tuh juga adalah kayak next step-nya gue tuh pengambilan keputusan di mana apakah Tanjun House ini bakal menjadi media ataukah menjadi gue gitu. Maksudnya kayak ya nama gue aja itu Tanjun House sama dengan Brian, atau Tanjun House isinya ada Brian, dan mungkin gue bisa masukin content creator lain. Jadinya gue masih kemarin-kemarin itu masih mempertimbangkan kayak mau dibawa ke mana nih si Tanjun House, antarakah jadi media atau jadi Tanjun House sama dengan Brian. Dan untuk development-nya pun gue maksudnya kayak bingung untuk nanya ke siapa, karena untuk gue nggak ada kenalan orang di dunia entertainment, karena gue bukan, ya maksudnya gue juga itu, jadinya untuk belajar pun gue rada bingung. Ya itu sih kesusahan gue yang gue hadapi sekarang. Right. Jadi antara oke, kita mau go rekrut content creator lain untuk maintain, apakah ini menjadi sebuah kayak ibaratnya majalahnya, right? Kayak majalah, Betul. right? Online news media, atau still your personal branding. Sampai sekarang condongnya kemana, Bro? Menurut Bro itu sekarang, oke, gua mungkin lebih condong masih ke Brian, atau udah bilang oke, maybe I should go that way. Oke, nah itu gue juga mau minta pendapat. Maksudnya, kalau menurut Bro masih, itu kayak Brian ya gitu. Kayak untuk sekarang Iya. yang Bro lihat. Oke. Kalau sekarang masih Brian kan? Kalau Betul, Bro berarti masih ke arah Brian kan? masih Tapi ke arah Brian sekarang. right. Tapi kalau gue boleh sedikit saran ya. Tapi saran kayak gue kan buat konten-konten kayak di LinkedIn ya. Kalau professional work kan di LinkedIn kan. Nah di LinkedIn itu biarpun gue ada Satria Nusa Engineering, gue tetap build bahwa gue sebagai expertnya, right? Jadi hampir tidak inseparable. Ngerti kan? Jadi Satria Nusa sama Feli, it's the same entity, inseparable sih. Jadi jadi gue bilang tetap harus lu yang dominan, Bro, because you are the founder. Boleh ada konten kreator yang lain, tapi kalau saran gue, lu lah soul-nya, ngerti kan? Ngerti. Ada kan gara-gara lu. Maksudnya, jadi touch-nya itu tetap gak boleh hilang. Itu yang menurut gue ya, karena gue udah lihat efek di mana orang malah menunjukkan perusahaannya dia, ya kan? Tapi orang merasa viewer ataupun konsumen itu merasa nggak ada jiwa karena bukan sesuatu yang hidup, Bro. Betul, ngerti, gue ngerti. Nggak ada mukanya. Itu gue dulu pernah tes sih. Gue dulu adain podcast kayak begini. Gue juga mau merasa, kayaknya gue mau masukin nih orang-orang sebagai anchor, pengisi. Tapi pas gue try bawa, terus gue lempar ke teman-teman segala macam, mereka bilang nggak ada soul nanti, nggak ada soul. Jadi kayak random. Betul. Itu sih. Gue baru sadar, maksudnya iya, Jadi, bener banget. ya kan?
Itu Mm-mm. nggak tahu sih, itu menurut pribadi gue. Kadang memang orang bilang, oke, gue mau jadiin corporate supaya gue gak nongol lagi gitu kan, Iya, supaya ini bisa iya, berjalan sendiri. betul, betul. Tapi Tadinya sempat kayak pikir gitu. iya kan, tapi Iya. in reality kalau kalau bro lihat ya, kayak kayak sekarang Oprah Winfrey, ya Mm. dia udah jadi orang palingnya tetap, tapi dia tetap uh, uh, main subjeknya, Oh iya, iya, iya. right? Benar-benar. Ya kan, lu bayangin ya Benar, orang-orang segede itu, tapi dia benar, tetap benar. tetap main subjeknya. Jadi sekarang gue udah lihat people butuh, consumer itu butuh personality. Dia udah gak butuh lagi sesuatu yang gak hidup. Gak hidup, betul, betul. So Ngerti, ngerti, ngerti. ya kan, so I don't know. I think lu tetap harus do you, bro. Berarti, You oke. still have to do you, right? Benar, 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 benar. Itu membuat gue, maksudnya, iya, gue bakal lebih condong ke itu jadinya. Ke yang branding gue sebagai Brian Sauna Tanjung House. Iya, gua rasa itu sih. Gua rasa. Tapi boleh kayak ibaratnya ada adminnya, Tanjun House ada adminnya, right, mau jualan Mm-mm. apa. Kemarin gue ketemu gue interview juga satu content Mm. creator namanya Harvey 16. Jadi dia Mm. travelog yang Bali ya. Nah, dia sama Mm. bro, iseng-iseng. Eventually sekarang dia udah running kayak ada travel agency-nya dia. Jadi dia kerjasama sama Oke, hotel-hotel oke, yang dia oke. review. Oke, 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 Right, oke. so menarik sekali sih. Ini content creation ini so interesting sih, gila sih. Tapi gue Ini, ada asumsi bro, kenapa? Maksudnya kayak ya, tahun 2020, 2019 atau 2020 sampai 2022 kemarin itu, ya semoga aja lanjut ke 2023, itu adalah tahunnya content creator. Jadi ini hmm, asumsi gue, kayak analisa gue nih hmm, gitu. Jadi hmm, hmm, karena hmm, kan dari 2020, dari 2019 itu salah satu yang paling banyak, yang baru besar itu adalah TikTok kan. hmm, Dan TikTok itu untuk beberapa perusahaan masuk ke TikTok itu sangat susah untuk berkembang. hmm, Jadi kayak di TikTok itu butuh wajah yang kayak bro bilang, kayak butuh hmm. orang. Dan perusahaan-perusahaan itu kalau nge-hire orang pun kayak nggak ada soul-nya di situ. Yang kayak bro Yes. bilang. Makanya mereka nggak gitu berkembang, di perusahaan-perusahaan itu nggak gitu berkembang di TikTok. Oleh sebab Hmm, itu perusahaan kan pengen tetap kayak customer dia pengen dilihat customer. hmm. Makanya mereka minta bantuan KOL Oh, untuk hmm. bantuin mereka, kayak minta bantuan KOL untuk tetap ada di brand itu, tetap ada di pikirannya konsumen. Oh, Jadi karena hmm. mereka nggak bisa sendiri gitu, Hmm, nah ya menurut benar gua. ya. Iya itu that's a observasi yang to the point sih, benar sih. Karena kalau dia hire orang, ya udah gua hire ya, maksudnya lu gak ada soul kan. Kalau udah hire kan, Mm, orang hirean kan, ini bukan bisnis gua. Gue cuma di mm, hire, jadi you don't have that soul, right? mm, Iya. mm. Oh iya iya, Itu that makanya makes gue sense yang sih. setuju itu, Max, yang gara-gara yang bro bilang tadi tentang nggak ada soul itu, iya juga Mm-mm. nyambung ke yang pemikiran gue yang itu. Mm-mm. Nah, jadi pengembangan bro sekarang apa? What's your next step? Next step-nya adalah mungkin di tahun ini gue bikin YouTube, Hmm. terus gue lebih mungkin kayak, kan pekerjaannya ini banyak yang, maksudnya kayak misalnya gue edit video, itu kan lumayan menghabiskan waktu gue, dan gue itu tuh Hmm. sejujurnya kalau gue kecapean itu gue kurang kreatif. Hmm. Jadinya gue pengen mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang gue bisa dikerjakan orang lain tuh, gue pengen mencoba untuk delegasikan supaya gue tetap bisa berpikir secara kreatif. Karena negatifnya gue, kalau di bawah tekanan kadang-kadang gue berpikirnya kurang kreatif menurut gue. Right, right. Ya, ini gue kemarin ngobrol juga sama Harvey kan, Harvey Hmm. 16. Juga sama, bro. Akhirnya dia juga delegasiin. Jadi dia ada Oh. beberapa video editor. I think that's the next step. Ya, penting sih. Hmm. Jadi Mungkin kata dia, hmm, ya, mungkin apa? eh, Next. mungkin itu Ah, bro, apa namanya, kayak lo bisa bikin kayak komunitas tentang orang-orang yang lo tanyain gitu, kayak biar bisa ngobrol bareng juga. Karena gue sejujurnya untuk kayak orang, gue kan pengen belajar gitu dari content creator lain atau orang-orang lain tuh, gue sangat
Nah, gue tuh menyerap ilmu itu dari ketemu orang lain kayak gini, bro. Gue Right, tuh right, kurang right, suka right. baca, tapi gue Yeah, lebih mendengarkan yang right. pengalaman orang lain gitu. Iya, boleh sih. Nanti kita adain kayak podcast. Ini cocok sih Harvey 16 sama lu bro. I think it's somehow gue merasa auranya kita dapat. I'll try to arrange a podcast with Harvey 16. Boleh, Uh, boleh j- banget, boleh banget. jadi kita bertiga itu make a longer podcast yang saling sharing aja. I think we all three of us itu ada value-value yang gue merasa ada kesamaan. Dan Harvey 16 itu alma maternya gue. Jadi gue dulu di Oh, SMA itu di Penabur, Semak 5, dan dia juga anak Penabur oh, oke, oke. Semak 5 Penabur itu berarti di di yang Kelapa di Gading. oh Kelapa Kelapa Gading. Gading. Oh, oke, oke, Eh, oke. Oke, that's a good idea, Brian. I'll make it happen. Nanti gue kasih tau Randy. I'll make it Kabarin happen. gue, bro. Iya. Boleh. Nah, tapi kita harus ngopi sih, bro. There's Iya, so setuju. many things. There's so many things yang kita harus discuss. We have to Setuju discuss. banget. Dan gue di sini tuh kan harus kayak tanda kutip jadi kayak yang diobrolin. Gue tuh sebenarnya pengen nanya banyak nih, tapi ntar Oh, kayak right. gak bisa gitu. Ya, enggak. You're the main subject, bro. Jangan tanya, nanti gue ngebacotnya terlalu panjang. Iya, makanya kayak gue tahan-tahan nih. Gue tuh malah pengen tahu banget nih, sejujurnya Ya, nih dari tadi ya, ya. we will have some. Gue akan pastiin kita ada waktu untuk ngopi. That's for sure. Boleh banget. Harus. Nah, ini kan udah jam 9, bro. Jadi gue biasa cut off di jam 9 supaya tamunya dan kita ada waktu untuk istirahat ya. Nah, pesan Brian untuk para pendengar apa? Pesan untuk para pendengar itu apa ya? Mungkin memang kayak emang ada privilege, ada hoki, tapi kalau kita nggak usaha itu nggak bakal bertemu dengan hoki itu. Jadi intinya juga tetap usaha kalau menurut gue. Right. Ya, Gitu sih I paling. like it. Ya, itu sih. Memang sih. Kadang orang, ya lu anak orang kaya, lu privilege, bro, man. The hell. The people gotta start somewhere, right? Jadi Iya, might as well daripada kita ributin orang lain, kita lihat di mana starting point kita, ya kita naik satu tingkat, we becoming better every day. Itu sih. betul, Ya, setuju banget. ya. Thank you, Brian.